Tragedi menyapa, kala hati husu dalam ziarah iman di tanah suci sang Nabi tercinta. Tiada terduga, maut berajam saat sejumlah jemaah asal Indonesia sedang dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah untuk melanjutkan prosesi umroh. Bis yang ditumpangi rombongan jemaah asal tanah air yang berjumlah 20 orang alami tabrakan dengan sebuah jeep. Naas tak terhindar hingga asap pembumbung, bunyi sirine meraung, bagai tangis yang menyayat di bawah sengatan terik di tanah suci dalam pelukan bulan paling suci. Petaka itu menelan 6 korban jiwa, serta lainnya alami luka-luka. Teruntuk jemaah yang meregang nyawa, hanya nama yang pulang ke tanah air. Jenazah ke-6 jemaah dimakamkan di tanah suci. Duka menyayat keluarga, namun dalam terang iman, meninggal serta dimakamkan di tanah suci dimaknai sebagai kemuliaan. Dalam prosesi pemakaman, tak hanya diiringi para jemaah serta petugas, tapi disolatkan di Masjidil Haram, serta disolatkan oleh Imam Besar Saik As-Sudais. Memang disebutkan bahwa di antara tanah yang dicintai oleh Nabi SAW adalah kota Mekah dan Madinah. Dan Nabi pernah berdoa untuk meninggal di 2 kota tempat ini. Itu yang Ahilman pahami. Berarti orang yang meninggal di tanah suci dalam keadaan baik, sedang berbuat baik. Setelah dia berbuat baik, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Iringi duka mengantar ke-6 jenazah ke pembaringan terakhir di Arab Saudi. Meski prosesi pemakaman tanpa iringan sanak keluarga, toh inilah perjalanan ke-6 jenazah menuju surganya Allah. Seperti yang termaktub dalam sejumlah riwayat yang menyebut wafat di tanah suci saat ibadah, ganjarannya adalah surga tanpa dihisap, tanpa pengadilan di alam baka. Kronologi kejadian sementara yang kami terima dari lapangan, bahwasanya bus yang ditumpangi jamaah umroh Indonesia itu menabrak jeep yang tiba-tiba menyalip, lalu bis menabrak jeep itu terguling dan terbakar. 2 kendaraan habis terbakar, baik itu bis maupun jeep terbakar di pinggir jalan. Jadi tidak menutupi jalan, tapi bergeser ke pasir di pinggir jalan tolnya itu. Terkait dengan korban, total WNI jemaah umroh yang menjadi korban dalam kecelakaan, total jemaah di dalam bis tersebut ada 20 orang, termasuk 2 orang petugas dari Mutawif dan dari travel. 6 diantaranya meninggal dunia dan selebihnya luka-luka. Saat ini 3 korban luka masih berada dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Sementara 11 lainnya telah menuju hotel mereka di Mekah untuk melanjutkan program. Yang meninggal bahagia dalam surga, namun keluarga yang ditinggalkan tenggelam dalam duka lara. Air mata tumpah, tangis keluarga pecah kala dengar kabar tragedi maut. Tiada harapan yang umroh pergi untuk selamanya. Bagaimanapun keluarga mengantar dengan doa agar selamat pulang ke tanah air, tapi yang kembali hanyalah nama. Dan inilah histeris keluarga di desa Pasinin, Bojonegoro ketika dengar kabar Dian Novita menjadi salah satu korban meninggal yang disampaikan oleh suami almarhumah. Kesono piye, Cong? Dek Lui, sabar ya, Dek. Sabar ya, Dek. Muga-muga Dek Tata husnul khotimah. Kenapa? Iya, senang husnul khotimah. Coba saya kelas Cong. Itu kubur kalau tahu dia kubur kamu. Iya, saya apik. Kabeh apik. Kalau kengken Iya, nurut. Itu kenikmatan yang dirindukan, teman-teman. Ketika orang lagi ibadah umroh
di tanah di mana Rasulullah itu di situ, di mana Rasulullah dan para sahabatnya berdakwah di situ, di mana Islam mulai ada di situ. Dan kemudian Allah panggil, karena umroh itu bukan siapa yang punya uang, siapa yang paling kaya, enggak, tapi siapa yang dapat kesempatan Allah panggil. Nah, ketika sudah Allah panggil umroh, kemudian Allah istirahatkan untuk selamanya di tempat itu, Allahu Akbar, itu kenikmatan dunia yang enggak akan bisa dibayar. Duka teramat mengiris keluarga pasangan suami istri M. Dawam Mahmud dan Sumarsih. Niat suci bersujud di tanah suci di bulan paling suci bersama kedua buah hati, nyatanya harus dipanggil Allah menuju surganya. Mengabarkan bahwa dari travel to travel mengabarkan ada kecelakaan di biro travel yang adik saya ikut. Kabar yang kami terima pun sudah ada KTP. Namun dari keluarga belum percaya kalau ada kabar seperti itu. Kabar kami terima kira-kira jam 2:30 sebelum. Jerit tangis pun pecah dari kediaman keluarga Eni Sudarwati, anggota Wakil Rakyat Bojonegoro. Keluarga serta kerabat tenggelam dalam duka lara yang teramat mengiris. Pedih perih begitu menguras air mata, lantaran hanya nama Dian yang dilafazkan dalam sholat. Rasa kehilangan yang begitu menyisakan dada hanya ditumpahkan lewat karangan bunga serta lafaz doa yang terus dilantunkan agar almarhumah tenang dalam keabadian. Memanggil saya dengan bahasa akrabnya kan Bapak aku hari raya masih di sana, sehingga berangkat sampai sekitar 17 hari, terus kalian saya ambil cuti, kan beliaunya bilang semacam itu, sehingga ya kami semuanya mendoakan agar keselamatan dan maghfirah pada saat itu yang sebatas kami tahu. Ya. Kami di kediamannya saudara kami Mbak Sudarwati, kami semuanya mengucapkan belasungkawa yang mendalam atas pulangnya Mbak Eni Sudarwati. Ya, kenangan yang diberikan kepada Putra Pak Bupati dan saya, kita menyaksikan bahwa beliau itu benar-benar hamba dan sederhana, kemudian dengan semua orang baik, tidak mau menyusahkan, mandiri, dan bagi kami tentu belasungkawa yang mendalam. Tadi pagi seluruh karyawan-karya di BMK memberikan doa bersama dengan Al-Fatihah. Maut itu datang tanpa diduga. Para jemaah yang berjumlah sekitar 20 orang tanpa khusyuk dan tenang di dalam bis. Tapi apalah daya, untung tak dapat dipeluk, malang tak sanggup ditepis. Suasana khusyuk dalam perjalanan umroh itu berganti tragedi yang teramat mengerikan. Ya Allah.